Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina atasamu bihablillahil matin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua pahala ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allah menjadikan diri kita ini adalah hamba-hambanya yang suci, yang mampu melewati bulan suci ini dengan maksimal, sehingga lepas dari bulan suci Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini takmir memberikan amanah kepada saya untuk membahas tentang kiat-kiat salat khusyuk. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah yang penting di antara yang terpenting adalah salat kita. Ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah salat kita. Ketika kehidupan kita ingin baik, maka kuncinya adalah perbaiki salat kita. Bahkan kita tahu juga bahwa ibadah yang akan dihisab kelak nanti adalah yang pertama adalah salat. As-salatu imaduddin. Dalam kesempatan lain Rasulullah mengingatkan kepada kita juga bahwa salat itu adalah tiang agama. Hadirin jamaah shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali karamallahu wajhah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun pernah mengeklaim Sayyidina Ali sebagai pintu dari ilmu yang ada sama Rasulullah. Kata beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya, kata Rasulullah, adalah gudang tempatnya ilmu, namun Ali adalah pintu dari ilmu. Teringat perkataan Ali karamallahu wajhah, beliau berujar, di antaranya ada 6 perbuatan baik, namun di dalamnya tidak ada kebaikan. Di antara 6 itu adalah yang pertama, sholat. La khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas berfirman, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Namun lain dengan perkataan Ali, beliau berujar, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam sholat yang kita lakukan andaikan tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Maka begitu pentingnya menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita agar berefek kepada kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Artinya adalah sholat yang kita lakukan berasar di dalam kehidupan kita, maka syarat mutlaknya harus kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Lantas dalam waktu yang singkat ini, gimana kiat trik agar kita meraih kesuksesan kekhusyuan di dalam sholat? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu harus mensucikan diri kita. Berwudu terlebih dahulu. Dalam kata lain adalah sahnya sholat itu bisa kita dapatkan kalau wudu kita sah. Maka
betulkan, sempurnakan wudhu terlebih dahulu untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Dalam artian adalah wudhu yang mampu menghasilkan sholat yang khusyuk adalah wudhu secara lahir dan wudhu secara batin. Mungkin secara lahir kita sudah belajar tentang wudhu yang sempurna, basuh dengan yang sempurna. Karena apa? Di antara hikmah dari wudhu yang dilakukan dengan sempurna adalah mampu merontokkan dosa-dosa kita. Ketika kita berlumuran dengan air, berjalannya air wudhu di anggota badan kita, maka seiring itu juga membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sempurnakan wudhu dalam artian zahir, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersihkan diri kita dalam artian batin. Ketika kita kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, maka singkirkan segala bentuk penyakit yang ada di dalam hati kita. Kesombongan yang selama ini melekat di dalam diri kita, bahwa inilah saya, inilah aku, yang berupa harta dia miliki menjadi kesombongan. Lepaskan dulu nilai-nilai kehartaan, nilai-nilai keduniaan yang selama ini menghantui diri kita, bahwa kita hidup di dunia tidak terlepas dari dunia. Maka nilai-nilai dunia kita tinggalkan dulu. Tidak ada kesombongan, yang ada adalah kita siap untuk memasrahkan diri kita di hadapan Zat yang maha segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah, yuk sempurnakan wudhu kita dalam artian wudhu lahir maupun batin. Yang kedua, hadirin jamaah Masjid Raya Bintara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai, meraih, mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, sehingga sholat kita berathar, berefek kebaikan di dalam perilaku dan perbuatan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengerti apa yang kita ucapkan, kita paham apa yang kita lafadzkan dari lisan kita. Sebagaimana kita mendengar, sebagaimana kita menyaksikan ada burung yang kita sebut namanya dengan nama beo. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwa beo itu ternyata berasal dari kata bahasa Arab, babgo. Apa itu babgo? Bego. Kok kenapa ada burung dinamakan bego? Beo? Karena memang dia mampu melafadzkan, mampu mengucapkan. Mungkin kita mendengarnya, mengerti maknanya, namun sementara dia yang melafadzkan, dia yang mengucapkan, dia tidak mengerti makna apa yang dia ucapkan. Jangan sampai terjadi sama diri kita. Maka untuk mendapatkan sholat yang khusyuk ini, apa yang kita lafadzkan, apa yang kita ucapkan, kita mengerti maknanya. Sehingga apa? Mulutnya berkata Allahu Akbar, kemudian pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, diikat oleh hati kita antara makna dan ucapan. Maka ketika kita mendengar kalimat saya mampu sholat, namun ternyata ketika kita sholat pikiran kita jalan-jalan. Pernahkah mendengar kalimat itu? Atau mungkin Anda melakukan itu, merasakan itu. Kenapa? Kenapa pikirannya jalan-jalan padahal posisi kita sedang sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena pikiran tidak difungsikan untuk menerjemahkan lisan yang menyebutkan kalimat-kalimat di dalam sholat. Maka kiat yang kedua adalah agar sholat kita khusyuk, mendapatkan kekhusyuhan di dalam sholat kita adalah apa yang kita ucapkan, kita mengerti, diikat dengan pikiran kita menerjemahkan, kemudian diikat dengan hati kita, antara ucapan dan pikiran sama, maka tidak memberikan keluasan pikiran kita untuk jalan-jalan karena menerjemahkan ucapan kita. Dua yang harus kita lakukan adalah yuk pahami bacaan sholat kita.
Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat kita. Tentunya ihsan harus kita tumbuhkan di dalam sholat kita, bahwa hakikatnya Allah melihat kita. Andaikan kita benar-benar menghadirkan ihsan di dalam sholat kita, walaupun kita tidak mampu melihat Allah, yakinkan Allah melihat semua perbuatan dan gerak-gerik kita. Coba kita bayangkan jamaah, andaikan kita berbicara di depan kita orang yang kita hormati, orang yang besar, orang yang terhormat, maka kita pun akan serius untuk menghadapi siapa yang dihadapi sekarang ini. Andaikan ihsan ini benar-benar kita tanamkan, bahwa yang dihadapi kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki segalanya, yang mentakdirkan segalanya, yang mampu membahagiakan kita, yang mampu mengabulkan doa-doa kita, maka tentu kita akan fokus hadirkan Allah di dalam sholat kita, bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah Zat yang maha segalanya, Allah Jalla Jalal. Dan yang keempat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk meraih kesuksesan, kekhusyuan di dalam sholat kita, ayo, seakan-akan sholat yang kita lakukan ini adalah yang terakhir di dalam hidup kita, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk menghamba kepada Allah, bersujud kepada Allah, meraih pahala kita kepada Allah. Dan inilah adalah waktu yang terakhir yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka boleh kita pakai untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat kita. Andaikan kita mau sholat, sedang sholat, maka seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir untuk diri kita. Hadirin jamaah Masjid Jami Bintara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua dapat meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat, dan mampu menjalankan sholat dengan khusyuk, sehingga sholat kita berefek kepada perilaku dan perbuatan kita, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan rahmatnya, mengizinkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Demikian saja yang mampu saya sampaikan. Kalau ada yang salah, wallahi datangnya dari saya Al-Fakir Hari Rijal sendiri. Kalau ada yang benar, demi Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.